Halo, perkenalkan nama saya Moren Israel Manatap TPA dari kelompok 10 dengan NIM 14S19025. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu rangkaian pertama pada modul 1 praktikum elektronika 1. Jadi kita akan langsung merannya. Lalu kita tekan osiloskop langit ini. Di sini terdapat dua gelombang, channel A di sebelah atas dan channel B di sebelah bawah. Kita di sini memakai dioda silikon. Jadi di sini terdapat perbedaan antara gelombang channel A dan gelombang channel B. Di sini kita lihat ukurannya, dia ukuran satu kotak, sedangkan di channel B setengah kotak. Lalu kita akan mengganti dioda silikon ini menjadi dioda Zener. Kita akan close osiloskopnya dan jangan lupa untuk men-stopnya. Oke, kita pilih komponen yang di baris pertama yaitu 02BZ2.2. Kita klik OK. Kita akan isi terlebih dahulu. Posisinya sambungkan, lalu kita run lagi. Kita buka osiloskopnya dan inilah tampilan dari Zener, dioda Zener yang baris pertama, yang komponen 02BZ2.2. Di sini kita lihat dia masih tetap sama, ukuran satu kotak, dan channel-nya berukuran setengah kotak. Lalu kita coba lagi dengan komponen lainnya. Kita stop, kita delete. Yang baris kedua kita coba klik OK. Letakkan lagi, close, Ctrl R, oke. Lalu disambungkan lagi. Nah, di sini kita akan merancangnya lagi. Baik, nah inilah tampilan osiloskop pada dioda Zener yang baris kedua. Lalu kita lihat di sini ukurannya masih sama dengan Zener di komponen yang pertama, dibandingkan dengan komponen kedua hasilnya tetap sama. Ukurannya satu kotak untuk yang channel A dan setengah kotak untuk yang channel B. Yang baris kedua itu komponennya 02DZ4.7. Dan kesimpulannya sini itu bahwa arus yang melewati net ini dan dioda Zener ini tidak terhambat dan terus mengalir. Selamat malam, perkenalkan nama saya Marcel Sangguman Tobing, NIM 14S19027. Di sini saya akan melanjutkan modul 1 praktikum elektronika 1 penyiar dan filter. Di sini saya akan membuat rangkaian seperti pada gambar 5. Nanti kita akan membuat ini ke 15 VP dan frekuensinya 50. Lalu mengatur kopling osiloskop di sini, baru kita akan menaikkan scale ke 50 dan menaikkan channel A ke 20. Ini adalah hasil gelombang yang tampak dari modul 1 langkah yang pertama. Baru di sini kita akan mengubah nilai kapasitor sebesar 15, namun nilai resistor tetap konstan. Lalu kita akan running, ini adalah hasilnya.
naikkan lagi nilai kapasitor menjadi 20. Dan kita running ya, seperti yang tampak pada gelombang, hasil gelombang tetap sama, dan kita akan mencoba mengganti nilai dari resistornya sebesar 170, dan kita running lagi. Kita lihat gelombang juga tetap sama, lalu di sini kapasitor juga tetap konstan 20. Kita naikkan ke 200. Di sini gelombang juga tetap sama. Di sini kita akan lanjut ke langkah ke-16. Kita akan menambahkan resistor RM. Kita akan mereka ulang dan melihat koreksi lagi apakah sudah sesuai dengan yang ada di modul. Lalu kita akan running lagi. Di sini oscilloscope-nya, ini adalah gelombang yang dihasilkan dari rangkaian gambar 5. Terus kita lihat di sini dan kita analisis. Oke, selanjutnya kita ke langkah berikutnya. Lalu kita lanjut running. Ini adalah bentuk gelombang dan ini adalah nilai tegangan yang didapat dari rangkaian ini. Oke, selanjutnya kita mulai lagi ke langkah yang berikutnya. Di sini gambar 8 kita harus membentuk rangkaian yang dibutuhkan seperti di sini. Di sini running. Ini adalah hasil gelombang yang ada pada rangkaian ini. Ini adalah hasil tegangannya. Kita stop dulu, kita ganti lagi nilai dari kapasitor 115. Dan kita running lagi. Kita lihat di sini bentuk gelombang dan tegangan juga tetap sama ketika saya mengganti kapasitor, tetapi resistor juga tetap konstan nilainya. Lalu kita naikkan lagi kapasitornya sebesar 20. Kita running lagi. Dan di sini juga tegangan dan gelombang juga sama. Dan kita coba mengganti atau menaikkan resistor di 200. Sini besar tegangan dan bentuk gelombang juga sama, jadi kita mengganti resistor. Lalu kita naikkan lagi ke 250 dan kita running, dan tegangan dan bentuk gelombang juga tetap sama. Selanjutnya kita akan melakukan langkah berikutnya, kita running. Ini adalah bentuk dari gelombang osiloskop dan ini adalah tegangan yang dihasilkan. Di sini kita stop dulu. Di sini kita akan mengganti nilai seperti biasa. Lalu kita running lagi. Kita lihat bentuk dari gelombang dan nilai dari tegangan juga tetap sama, dan kita naikkan ini ke 20 tadi. Kita running. Ya, nilai bentuk gelombang dan nilai juga tetap sama. Kita ganti nilai resistor menjadi 160 random. Tegangan dan bentuk gelombang juga tetap sama, dan kita akhirnya kita ganti ke 200. Dan bentuk gelombang juga tetap sama. Jadi sekian dari modul percobaan yang kedua, penyearah dan filter. Kita akan melanjutkan percobaan praktikum kita. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan rangkaian Kepler. Pada percobaan rangkaian Kepler
akan terbagi dua. Yang pertama percobaan rangkaian clipper menggunakan dioda biasa, dan yang kedua percobaan rangkaian clipper menggunakan dioda Zener. Lalu kita akan merun. Sebelum kita run, kita akan membuka generator sinyal kita akan mengganti frekuensi dan amplitude yang akan kita gunakan. Frekuensi yang kita gunakan adalah 50 Hz, sementara amplitudenya adalah sebesar 15 volt peak hingga 20 volt peak. Tujuannya adalah kita akan melihat perubahan pada osiloskop, yaitu pada channel A dan channel B, gelombang yang dihasilkan. Kita run, kita buka osiloskop kita lihat bahwa pada amplitudo 15 volt peak, gelombang pada channel A yang dihasilkan adalah sebesar 1,5 kotak, lembah dan juga puncak. Sementara pada channel B dia adalah berbentuk kotak yang memenuhi satu kotak penuh. Lalu kita akan mengganti amplitudonya menjadi 16. Kita dapat melihat ada perubahan atau pertambahan tinggi pada puncak dan lembah dari gelombang pada channel A. Kita akan mengganti kembali menjadi 17. Kita lihat bahwa ada penambahan yang mengakibatkan tinggi dari puncaknya dan juga lembahnya semakin besar. Lalu kita akan menambah amplitudenya menjadi 18, bertambah juga kita tambah amplitudenya menjadi 19 dan hampir memenuhi 2 kotak, dan kita akan mengganti amplitudenya menjadi 20. Dapat kita lihat bahwa pada saat amplitudo 20 dengan frekuensi 50 Hz, gelombang pada channel A adalah sebesar 2 kotak, puncak dan juga lembah. Sementara pada channel B dia tetap mulai dari amplitudo 15 volt peak hingga 20 volt peak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa dengan frekuensi yang sama tetapi amplitudo atau tegangan yang berbeda, maka pada channel A gambar dari gelombangnya atau gelombang yang dihasilkannya akan berubah bentuk atau bertambah besar, sementara pada channel B akan tetap. Untuk mencari tegangan ripple input dan tegangan ripple output, kita cukup mengganti kopling yang akan kita gunakan pada channel A untuk input menjadi AC dan channel B untuk output menjadi AC. Kita akan run. Kita lihat bahwa hasil gelombang yang didapatkan hampir mirip dengan gelombang input output sebelumnya, tapi ini dengan kopling AC. Yang pertama tadi adalah dengan kopling DC. Maka kita akan melihat juga perubahannya. Kita akan mengganti amplitudenya menjadi 16, kita ganti lagi menjadi 17, kita ganti menjadi 18, 19, dan menjadi 20. Dapat kita lihat bahwa tegangan ripple input yang berubah atau gelombang yang dihasilkan pada osiloskop adalah gelombang input yang berubah, sementara gelombang output mulai dari amplitudo 15 volt peak sampai amplitudo 20 volt peak adalah sama. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan rangkaian clipper. Tapi pada percobaan kali ini memiliki perbedaan dengan rangkaian clipper yang pertama tadi, yaitu terdapat perbedaan dalam dioda yang digunakan. Pada percobaan pertama tadi kita menggunakan dioda biasa, dan kali ini kita akan menggunakan dioda Zener, masih dengan resistor 150 ohm, ada osiloskop dan juga generator sinyal, tapi kita menggunakan dua dioda Zener dengan tipe 1N4371A. Nah, penempatan dioda yang kita gunakan, salah satunya katodanya mengarah ke atas dan satunya lagi katodanya mengarah ke bawah. Dengan frekuensi dan amplitude yang sama, yaitu frekuensi 50 Hz dan amplitudo dari 15 volt peak sampai 20 volt peak, kita akan melihat bagaimana gelombang yang akan dihasilkan pada osiloskop. Maka kita akan merun. Dapat kita lihat bahwa di saat dia amplitudo 15 volt peak, tegangan
atau sinyal yang didapatkan adalah 1,5 kotak pada channel A, dan pada channel B adalah berbentuk kotak seperempat kotak, dan kita akan menggantinya menjadi 16 volt peak. Kita menggantinya kembali dengan 17 volt peak, 18 volt peak, 19 volt peak, dan 20 volt peak. Dari perubahan dari 15 volt peak hingga 20 volt peak dapat kita lihat bahwa pada channel A terjadi perubahan dari 1,5 kotak menjadi 2 kotak, sementara pada channel B tidak terjadi perubahan apa-apa atau gelombang sinyalnya tetap sama. Sama seperti percobaan rangkaian clipper pertama tadi, pada kali ini kita juga akan mencari tegangan ripple input dan tegangan ripple output dari rangkaian clipper kedua ini. Untuk mencarinya, sama juga dengan percobaan pertama tadi, kita hanya akan melihat gelombang yang dihasilkan pada channel A menjadi gelombang input dan pada channel B akan menjadi gelombang output. Dengan frekuensi dan amplitudo yang sama, kita akan melihat bagaimana perubahannya. Kita akan run, kita lihat bahwa tegangan ripple-nya, untuk mengetahui tegangan ripple-nya kita akan mengubah kopling yang ada pada channel A dan channel B dari DC menjadi AC. Nah, di sini sudah kita run dan kita lihat bahwa pada saat 15 volt peak dia sama dengan tegangan input tadi atau gelombang input tadi, yaitu 1,5 kotak. Jadi kita akan mengganti menjadi 15, ada pertambahan sedikit, lalu kita mengganti 17, kita akan mengganti lagi menjadi 18 volt peak, kita akan mengganti menjadi 19 volt peak, dan terakhir kita akan membuat menjadi 20 volt peak. Di sini dapat kita lihat bahwa tegangan ripple inputnya akan berubah seiring bertambahnya tegangan atau amplitudo dari 15 volt peak menjadi 20 volt peak. Sementara tegangan outputnya akan tetap sama dari 15 volt peak hingga 20 volt peak. Maka perbedaan hasil dari kedua rangkaian ini dapat kita lihat pada gelombang output yang dihasilkan. Di sini gelombang outputnya akan ada seperempat kotak, sementara pada rangkaian clipper yang pertama terlihat bahwa gelombang outputnya yang dihasilkan akan sebesar hampir 1 kotak. Dan selain itu, perbedaan dari kedua rangkaian clipper ini terdapat pada diode yang digunakan, yaitu pada clipper pertama ada diode biasa dan pada clipper yang kedua adalah diode Zener. Kita akan melanjutkan percobaan praktikum kita, yaitu percobaan terakhir, yaitu percobaan rangkaian clamper. Dalam percobaan ini kita akan mengambil fungsi generator atau generator sinyal, lalu kita akan mengambil multimeter, lalu osiloskop, kemudian kita akan mengambil grounding, DC power sebesar 5 volt, lalu kita akan mengambil resistor sebesar 150 ohm, lalu kita akan mengambil kapasitor sebesar 100 mikrofarad, lalu kita akan mengambil juga dioda biasa yaitu dioda 1N4001, lalu kita akan melakukan wiring kepada komponen-komponen yang sudah terdapat. Setelah kita melakukan wiring yang menjadikan rangkaian seperti ini, kita akan mengubah frekuensi pada generator sinyal dan juga amplitudonya, frekuensi sebesar 50 Hz dan amplitudo dari 15 volt peak hingga 20 volt peak. Kita akan merun, lalu kita buka osiloskop kita lihat bahwa pada saat 15 volt peak osiloskop menunjukkan bahwa tegangan input satu gelombang dengan catatan 1,5 kotak dan tegangan output adalah setengah gelombang, tapi tidak penuh. Adapun lembah dari setengah gelombang ini agak sedikit berbelok atau ada sedikit tikungan tajam di sana.
Lalu kita akan mengubah amplitudenya menjadi 16. Kita lihat bahwa dari kedua gelombang berubah. Lalu kita akan mengganti 17. Lalu kita akan mengganti 18. Lalu kita mengganti lagi menjadi 19. Lalu kita akan menggantinya menjadi 20 volt peak. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar amplitude atau tegangan dari generator sinyal, maka tegangan input juga akan, atau gelombang tegangan input akan semakin besar dan gelombang tegangan output juga akan semakin besar. Dari sini juga kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan antara rangkaian clipper dan rangkaian clamper terdapat pada gelombang output yang dihasilkan, bahwa gelombang output dari rangkaian clipper pertama dan clipper kedua akan selalu sama, dimulai dari amplitude 15 hingga amplitude 20. Tapi pada rangkaian clamper, bahwa rangkaian clamper atau gelombang output dari clamper akan berubah seiring bertambahnya amplitude dari generator sinyal yang diberikan.